Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Pujiastuti. Saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang kepribadian. Banyak definisi dari kepribadian itu, namun ada yang lebih lengkap, itu dari kemukaan G.W. Alport dalam buku Child Development karangan Elizabeth Hurlock. Dikatakan bahwa kepribadian itu adalah organisasi atau susunan yang dinamis dari sistem psikofisik dalam diri individu yang menentukan penyesuaian yang unik terhadap lingkungannya. Nah, psikologi sendiri memandang kepribadian itu sebagai suatu bidang studi empiris, bukan sebagai dasar untuk melakukan penilaian baik dan buruk. Richard Davidson sendiri memandang kepribadian itu sebagai hasil kerja bagian dari otak yang disebut dengan prefrontal cortex sebagai pusat rasio dan amigdala sebagai pusat emosi. Kepribadian seseorang itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor pembawaan dan lingkungannya. Kepribadian itu memiliki beberapa prinsip, yaitu yang pertama itu kepribadian selalu berkembang dan berubah. Kemudian kepribadian melibatkan kerja tubuh dan jiwa individu. Yang ketiga, kepribadian sebagai sifat yang khas untuk individu. Kemudian yang keempat, kepribadian mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Usaha untuk memperoleh pemahaman mengenai perilaku manusia sendiri itu bukan dimaksud untuk melampiaskan kualitas hasrat hanya ingin tahu saja, namun diharapkan bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup manusia masing-masing. Di dalam kepribadian ada konsep-konsep kepribadian, yaitu karakter, kemudian temperamen, ada trait, ada tipe, ada habit. Yaitu yang pertama ada watak, adalah kepribadian yang dipengaruhi oleh motivasi yang menggerakkan kemauan sehingga orang tersebut bertindak. Secara normalis, kata watak dipergunakan apabila orang yang bermaksud mengenakan norma-norma kepada orang yang dibicarakan. Misalnya ungkapan itu, ia orang yang pandai tapi sayang tidak berwatak, dan ya, dia orang yang berdidik tetapi tidak punya watak gitu. Kemudian ada tabiat, itu adalah kepribadian yang lebih bergantung pada keadaan badaniah atau kepribadian yang berkaitan erat dengan determinat biologis atau fisiologis. Di dalam tabiat itu ada kelincahan, kemudian ada daya hidup, kemudian ada daya rasa. Nah, daya rasa itu ditentukan keadaan neurohormonial dan saraf pusat. Kemudian ada sifat, itu adalah sistem neuropsikis yang digeneralisasikan dan diarahkan dengan kemampuan untuk menghadapi macam-macam perangsang secara sama, dari secara membimbing perilaku adaptif dan ekspansi secara sama. Kemudian ada tipe. Tipe, perbedaan sifat dan tipe menurut Alport itu ada yang pertama, individu dapat memiliki suatu sikap tetapi tidak memiliki suatu tipe. Kemudian tipe adalah konstruksi ideal pengamat dengan mengabaikan sifat-sifat individunya. Kemudian ada tipe menunjukkan perbedaan perbuatan, sedangkan sifat refleksi sebenarnya dari individu sendiri. Kemudian ada habit atau kebiasaan. Kebiasaannya itu bentuk tingkah laku yang tetap dari usaha menyesuaikan diri terhadap lingkungannya yang mengandung unsur afektif perasaan gitu. Di dalam kepribadian sendiri ada faktor yang mempengaruhi, yaitu ada faktor eksternal dan internal. Nah, sebelum membahas itu,
perkembangan kepribadian sendiri sebagai perubahan kualitatif daripada setiap fungsi kepribadian akibat dari pertumbuhan dan belajar. Nah, perkembangan sendiri itu adalah proses atau tahapan pertumbuhan ke arah yang lebih baik. Perubahan ini tidak bersifat kuantitatif, melainkan kualitatif ditekankan pada segi fungsional. Nah, masuk faktor-faktornya yang mempengaruhi kepribadian itu tadi dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan internal. Nah, yang pertama, faktor eksternal. Biasanya itu merupakan pengaruh yang berasal dari lingkungan seseorang, mulai dari lingkungan terkecilnya. Yang pertama dari keluarga, kemudian dari keluarga, nanti sahabat, kemudian teman, nah terus ke tetangga, sampai bisa pengaruh dari media sosial yang mereka baca atau media informasi yang diketahuinya. Kemudian ada faktor sosial. Nah, faktor sosialnya itu yang dimaksud adalah dari masyarakat, yaitu manusia ini di sekitar individu yang bersangkutan, termasuk juga ke dalam faktor sosial itu adalah tradisi, adat istiadat, peraturan dari masyarakat tersendiri, kemudian ada bahasa dan kebiasaan perilaku dari masyarakat. Kemudian ada faktor kebudayaan perkembangan dan pembentukan kepribadian pada diri masing-masing orang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat di mana seseorang dibesarkan. Itu adalah faktor eksternalnya. Nah, ada lagi faktor internal. Nah, internal itu adalah faktor biologis, merupakan faktor yang berhubungan dengan keadaan jasmani atau seringkali disebut dengan faktor fisiologis seperti keadaan genetik, pencernaan, kemudian ada pernafasan, kemudian ada peredaran darah, kelenjar-kelenjar, terus ada saraf. Elia Nurul Alfiati akan menjelaskan tentang pengertian, jenis, dan faktor penyebab temperamen. Yang pertama yaitu pengertian temperamen. Temperamen adalah gejala karakteristik yang bergantung pada faktor konstitusional dan karenanya terutama berasal dari keturunan. Temperamen sangat berhubungan erat dengan kepribadian, serta gaya belajar dan berpikir. Temperamen adalah gaya perilaku dan cara khas pemberian respon seseorang. Beberapa siswa mungkin aktif dan yang lainnya tenang. Beberapa memberikan respon hangat untuk orang-orang yang lainnya cerewet. Para ilmuwan yang mempelajari temperamen berusaha mencari cara-cara terbaik untuk mengklasifikasikan temperamen. Ada 6 klasifikasi yang paling terkenal dikemukakan oleh Alexander Chis dan Stella Thomas pada tahun 1977. Mereka yakin bahwa ada 3 gaya dasar atau kelompok temperamen. Yang pertama yaitu anak yang muda atau easy chill. Pada umumnya berada dalam suasana hati yang positif, dengan cepat membentuk rutinitas tetap di masa kecil, dan dengan mudah beradaptasi dengan pengalaman baru. Yang kedua yaitu anak yang sulit atau difficult child. Bereaksi secara negatif dan sering menangis. Terlibat dalam rutinitas harian yang tidak tetap, serta pelan menerima perubahan. Yang ketiga yaitu anak yang lambat atau slow to warm up child. Mempunyai tingkat aktivitas yang rendah, agak negatif dan menunjukkan intensitas suasana hati yang rendah. Dalam investigasi longitudinal mereka, Chis dan Thomas mengemukakan bahwa 40% dari anak-anak yang mereka pelajari bisa diklasifikasikan sebagai mudah, 10% sebagai sulit, dan 15% sebagai lambat. Para peneliti menemukan bahwa 3 kelompok dasar temperamen ini cukup stabil selama tahun-tahun masa. Temperamen yang sulit atau temperamen yang mencerminkan kurangnya pengendalian bisa memberikan banyak masalah untuk seorang siswa. Dalam sebuah studi, para remaja yang memiliki temperamen yang sulit mengalami insiden penyalahgunaan narkoba dan peristiwa yang penuh tekanan yang luar biasa tinggi. Dalam studi lain, faktor temperamen yang dibentuk kanak-kanak atau di luar kendali, yaitu lekas marah dan mudah terganggu, yang muncul ketika anak-anak berusia
3-5 tahun dinilai memiliki hubungan dengan masalah perilaku dan yang permainan ketika anak-anak berusia 13-15 tahun. Di sepanjang rentang usia sama, faktor temperamen yang disebut pendekatan dihubungkan dengan pengaruh kegelisahan dan depresi yang rendah. Cara lain untuk mengklasifikasikan temperamen berfokus pada perbedaan antara anak yang malu, pendiam, dan takut dengan anak yang suka bergaul, ekstrovert dan berani. Jerome Kagan menganggap rasa malu terhadap orang asing sebagai satu ciri kategori temperamen yang rintangan kepada yang tidak dikenal. Mary Bird dan John Bates menekankan bahwa 3 dimensi umum luas disebut yang mewakili apa yang telah dikemukakan para peneliti untuk menggambarkan struktur temperamen. Yang kedua yaitu jenis-jenis temperamen. Antara lain yaitu 1. Sanguis. Sanguis adalah sifat dasar yang dapat dengan mudah menerima pengaruh dari luar dan langsung masuk ke dalam pikiran. Dan juga perasaanlah yang membuat ia akan menampakkan respon yang meledak-ledak. Hal tersebut disebabkan sanguis lebih mengedepankan perasaan daripada pikiran dalam menentukan sebuah keputusan. Yang kedua yaitu kolerik. Kolerik adalah sifat dasar yang memiliki kemampuan yang keras. Seorang kolerik akan menempatkan dirinya sebagai seorang pemimpin yang dominan, tidak mempedulikan orang lain, dan juga sikap empati yang sangat sulit dideskripsikan. Dia akan terus mendorong orang di sekitarnya untuk terus maju. Yang ketiga yaitu melankolis. Melankolis adalah sifat dasar yang sangat sensitif, membuat ia mudah emosi dalam keadaan apapun. Ditambah dengan sifat perfeksionisnya akan membuat tingkat sensitif melankolis ketika terdapat masalah yang berat, dia bisa berubah menjadi sosok yang murung dan depresi. Dan pada masa itu sifatnya akan berubah. Yang keempat adalah pragmatik. Temperamen ini memiliki sifat bawaan yang tenang dan mudah meredam amarah. Ketika terdapat permasalahan akan memilih diam dan dingin. Temperamen jenis ini merupakan salah satu jenis temperamen yang paling pandai mengatur emosi sehingga tidak mudah meledak-ledak. Yang ketiga yaitu faktor penyebab temperamen. Beberapa faktor penyebab temperamen yaitu yang pertama yaitu gender dan budaya. Jenis kelamin akan mempengaruhi tingkat temperamental seseorang. Seorang laki-laki dalam melakukan segala hal lebih mengedepankan ego sehingga kadang lupa mengontrol emosi yang ada dalam diri. Walaupun terdapat seorang wanita yang memiliki sifat temperamental. Unsur budaya juga akan menentukan karakter seseorang dalam melakukan kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan hidupnya. Ketika berada di lingkungan budaya yang menyelesaikan sesuatu dengan cara yang halus, maka akan lebih terbentuk karakter yang berbeda dengan budaya yang keras. Yang kedua yaitu pengaruh lingkungan. Lingkungan memiliki pengaruh untuk diri seseorang. Semakin baik lingkungannya, maka akan mencerminkan cara ia bersikap. Lingkungan sehat dan tidak sehat yang bisa berarti buruk juga akan mengubah perilaku seseorang. Lingkungan memiliki pengaruh yang besar bagi diri seseorang, baik secara langsung atau tidak langsung. Yang ketiga yaitu pola asuh. Cara orang tua mendidik anaknya juga akan membentuk karakter anak. Ketika orang tua terbiasa mendidik anak dengan cara yang keras, maka sifat yang terbentuk tidak jauh dari cara mendidik. Karena pada dasarnya, anak hanya meniru apa yang dilihat dan dipelajari. Yang keempat yaitu faktor keturunan. Sifat temperamen ini juga dapat berasal dari bawah lahir. Seorang anak sudah memiliki bibit atau gen dalam dirinya dengan tingkat temperamen yang tinggi. Faktor ini sulit diubah kecuali ada kemampuan besar yang berasal dari dalam diri untuk mengendalikan diri dengan baik. Perkenalkan, nama saya Reza Izutahnia. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh temperamen. Inilah beberapa macam sikap yang mencerminkan temperamental. Yang pertama yaitu mudah gelisah. Tanda awal ketika seseorang memiliki sikap temperamental ialah mudah gelisah. Kegelisahan yang dirasakan kadang tanpa sebab atau hanyalah masalah yang ringan. Ia akan merasa kesulitan mengendalikan kesulitan yang ia rasakan. Ketika tidak berusaha mengendalikan, maka akan gelisah dan tidak dapat mengontrol diri. Yang kedua, tidak melakukan kegiatan dengan baik.
Ketika masih kecil, ia sangat sulit untuk melakukan kegiatan yang harus dilakukan setiap hari, seperti jadwal makan 3 kali sehari, tidur siang, belajar, dan lain-lain. Anak akan merasa kesulitan dalam melakukan kegiatan yang berulang-ulang. Yang ketiga, lambat dalam melakukan sesuatu. Respon anak yang lambat, sehingga apapun yang dikerjakan terkesan sangat lama. Ketika orang di sekitarnya tidak memahami itu, maka sangat memungkinkan anak akan sering dimarahi dan akibatnya akan semakin parah dalam hal tersebut. Bahkan anak dapat berontak dan mudah marah. Yang keempat, kurang mampu beradaptasi dengan lingkungan. Seseorang yang temperamental biasanya kurang mampu beradaptasi karena merasa tidak nyaman. Ketika di lingkungan ia akan cenderung menyendiri agar merasa nyaman. Ia dapat melakukan adaptasi namun membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan yang kelima, mudah terganggu. Seseorang yang temperamental akan mudah terganggu, yang disebabkan oleh suara atau gambar yang terlalu mencolok. Ketika ingin konsentrasi mengerjakan sesuatu, ia tidak bisa diganggu dengan suara yang membuat tidak tenang. Apabila mendengar suara tersebut, fokusnya akan beralih kepada sumber suara. Strategi mengajar anak-anak yang memiliki temperamen berbeda. Yang pertama, berikut adalah beberapa strategi mengajar yang berhubungan dengan temperamen siswa. A. Memperhatikan dan menghormati keragaman individu. Para guru harus peka dengan sinyal dan kebutuhan para siswa. Tujuan dari pengajaran yang baik bisa dicapai dalam satu cara dengan satu siswa, dalam cara lain dengan siswa yang lain, tergantung pada temperamen siswa. Yang B. Mempertimbangkan struktur lingkungan siswa. Kelas yang ramai dan berisik sering memunculkan masalah yang lebih besar untuk seseorang anak yang sulit daripada untuk seorang anak siswa yang penuh rasa takut dan menarik diri. Sering diuntungkan dengan menjelaskan konteks baru secara lebih perlahan. Yang C. Waspadalah terhadap masalah-masalah yang bisa muncul dengan menjuluki seorang anak sulit. Sebagian besar berfokus pada anak yang sulit, mengakui bahwa beberapa anak lebih sulit untuk diajar dibandingkan dengan anak yang lain sangatlah membantu. Nasihat tentang cara menangani temperamen tertentu juga bisa sangat bermanfaat. Namun, apakah karakteristik tertentu benar-benar sulit tergantung pada kesesuaiannya yang mudah dengan lingkungan. Jadi, masalahnya tidak selalu ada pada si anak. Berikut adalah beberapa strategi yang efektif untuk menangani anak-anak yang sulit di kelas. Yang pertama, berusaha untuk menghindari konfrontasi dan perebutan kekuatan dengan cara yang mengantisipasi situasi yang bermasalah bagi siswa. Apabila siswa terlibat dalam perilaku yang mengganggu, halangilah saat pertama kali terjadinya gangguan. Yang kedua, mengevaluasi konteks fisik kelas, seperti posisi duduk si anak yang sulit, siapa yang duduk di dekatnya, dan lain-lain, sebagai petunjuk untuk mengurangi perilaku yang mengganggu. Yang ketiga, memperkecil waktu penundaan antara aktivitas dan waktu menunggu giliran, yang memberikan lebih sedikit waktu mengganggu yang dilakukan oleh siswa yang sulit. Lalu, menggunakan strategi yang efektif untuk siswa-siswa yang pemalu dan lambat. Ingatlah bahwa mudah untuk mengabaikan anak-anak yang malu dan lambat karena mereka kemungkinan besar tidak menimbulkan masalah di kelas. Berikut adalah beberapa strategi untuk membantu anak-anak yang pemalu. Yang pertama, jangan langsung masukkan anak tipe ini ke dalam kegiatan kelompok dan biarkan anak menjadi terlibat dalam kelompok secara bertahap. Apabila dalam waktu yang lama, anak yang pemalu masih enggan untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, dorong anak untuk masuk ke dalam kelompok, namun jangan dipaksa. Yang kedua, menentukan teman kerja kelompok yang dipertimbangkan berdasarkan temperamen mereka. Misalnya, jangan memasangkan anak yang temperamen sulit dan yang pemalu dan lambat. Yang ketiga, bantu anak yang pemalu dan lambat untuk dapat memulai kegiatan yang mana mereka selalu terlihat ragu-ragu untuk memulai sesuatu dan selalu siap sedia memberikan bantuan untuk mereka selama kegiatan berlangsung. Yang terakhir, membantu anak-anak memiliki masalah dalam mengendalikan emosi mereka untuk mengatur perilaku mereka. Dalam hal ini, Anda bisa mengendalikan emosi Anda ketika berinteraksi dengan siswa.
Dengan mengamati bagaimana Anda mengatasi situasi sulit, siswa bisa meniru perilaku tenang Anda. Lalu, mengakui bahwa Anda adalah seseorang yang penting karena mampu membimbing anak-anak untuk mengatur emosi mereka. Mintalah anak-anak untuk berbicara pada diri sendiri dalam cara yang bisa membantu mengurangi rasa frustasi dan emosi mereka. Sebagai contoh, apabila anak-anak mengalami kesulitan mengendalikan kemarahan mereka, mereka bisa belajar untuk mengendalikan diri mereka dari peristiwa yang membangkitkan emosi atau berhenti dan mengambil nafas yang panjang. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.